Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 71. Gak usah sacicot banyak bacot. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh, Mimin mau minta maaf terlebih dahulu sama sobat-sobatku yang terkeren. Karena Mimin dulu pernah salah ngejelasin tentang 3 dewa sebelumnya. Dulu Mimin bilang kalau dewa pertama itu adalah Tianda, dan dewa kedua itu adalah Tianyi. Dan ternyata Tianyi dan Tianda itu adalah satu orang yang sama. Nama lain dari Tianda ya Tianyi, nama lain dari Tianyi ya Tianda. Jadi urutan dewa pertama itu dimulai dari Tianda atau Tianyi itu. Kemudian dewa kedua itu diisi oleh roh darah bumi. Nama lain dari roh darah bumi, Mimin sampai saat ini belum tahu siapa nama lainnya. Kemudian dewa yang ketiga, ya 3 dewa kuno itu, Yuan Shi Tianxun, Lingbao Tianxun, dan juga Taisang Lojun. Oke, kita langsung masuk pembahasan aja ya. Jadi pada zaman dahulu kala sebelum adanya langit dan juga bumi, serta 3000 generasi langit dan bumi, dunia ini terdiri dari 4 elemen, yaitu elemen tanah, elemen air, elemen api, dan juga elemen angin. Pada saat adanya elemen itu, dewa pertama atau yang disebut juga dengan Tianda atau Tianyi ini sudah ada sejak sebelum terbentuknya dunia. Kemudian pada saat itu mulai terjadinya ledakan besar atau dinamakan Big Bang. Setelah terjadi ledakan itu, roh darah bumi pun lahir bersamaan dengan api abadi atau Xiaoyu. Kemudian roh darah bumi ini datang untuk mencari dewa Tianda. Dia pun menantangnya berkelahi dan siapa yang menang, dia akan menjadi guru dan yang kalah akan menjadi murid. Dalam pertarungan itu, roh darah bumi kalah dan dia menepati janjinya. Dia pun melakukan perjanjian 2000 tahun menjadi murid dari dewa Tianda ini. Kemudian setelah munculnya roh darah bumi dan juga api abadi, kemunculan yang kedua adalah kemunculan dari ras naga. Setelah ras naga muncul, kemudian 3 dewa kuno juga langsung muncul. Sebelum kemunculan 3 dewa kuno ini, dunia yang baru saja terbentuk hidup dengan sangat damai dan juga sangat harmonis. Dan setelah 3 dewa kuno muncul, mereka pun menciptakan para dewa untuk melawan para naga dan juga burung Garuda raksasa. Akibat munculnya para dewa yang diciptakan oleh 3 dewa kuno ini menjadi sebuah keributan dan juga peperangan di dunia. Hal itu menyebabkan roh darah bumi menjadi sedih karena terjadi pembunuhan di mana-mana. Kemudian roh darah bumi berencana untuk menghentikan pembunuhan itu. Tapi roh darah bumi ini salah jalan karena dia akan melenyapkan semua makhluk dan mengatur ulang dunia ini. Ide yang dilakukan oleh roh darah bumi ini ditentang oleh gurunya, yaitu Dewa Tianda. Dan pada saat perjanjian 2000 tahun menjadi guru dan murid hampir selesai, Dewa Tianda khawatir kalau roh darah bumi masih tetap akan melakukan rencananya itu. Karena Dewa Tianda sudah tidak berhak memberikan perintah saat perjanjian 2000 tahun menjadi guru dan murid itu selesai. Dewa Tianda yang merasa khawatir dan tidak dapat menghadapi roh darah bumi sendirian. Dia pun meminta bantuan dari 3 dewa kuno. Pada saat itu, walaupun roh darah bumi sendirian dikeroyok oleh 4 dewa, dia masih tetap unggul. Dan roh darah bumi membuat gurunya sendiri kewalahan menghadapi dirinya. Tapi Taisang Lojun yang licik, dirinya menggunakan cara lain kepada roh darah bumi. Dia pun memasukkan racun hati kaca biru murni pada tubuh roh darah bumi. Hal itu membuat roh darah bumi kalah melawan racun yang sangat ganas itu. Dan pada saat roh darah bumi sudah dikalahkan, dia pun berubah bentuk menjadi embrio dewa kembali. Dewa Tianda pun memecah embrio dari roh darah bumi ini menjadi 5 bagian. Kemudian Dewa Tianda menyegel 5 bagian embrio roh darah bumi di dekat jantung bumi.
Tujuannya adalah untuk menekan kekuatan dari roh darah bumi dan agar roh darah bumi ini tidak bisa kembali menjadi wujud manusia. Tapi ternyata Dewa Tianda ini salah prediksi. Karena ternyata meskipun roh darah bumi berbentuk embrio yang sudah pecah menjadi 5, dia mampu memanfaatkan kekuatan dari jantung bumi untuk mempengaruhi semua hidup manusia. Karena sejatinya, jantung bumi ini bertugas untuk mengatur keseimbangan langit dan bumi, serta mengatur emosi dan hati manusia. Roh darah bumi pun mampu memanfaatkan kekuatan jantung bumi untuk mempengaruhi hati manusia di 3 alam. Akibat kelakuan dari roh darah bumi ini, seluruh makhluk di 3 alam, mereka saling bunuh-membunuh. Tujuan pembunuhan besar-besaran ini adalah untuk membentuk kembali tubuh dari roh darah bumi. Roh darah bumi pun menyerap semua darah hasil dari pembunuhan itu, kemudian mengubah darah itu menjadi tubuh dari para embrio roh darah bumi ini. Kekacauan di 3 alam ini dirasakan dan disadari oleh Dewa Rule dan juga Dewa Sasin. Kemudian Dewa Rule dan Dewa Sasin pun mengatur rencana agar roh darah bumi keluar dari persembunyiannya. Kemudian Dewa Rule pun juga meminta bantuan pada Biksu Tong dan para muridnya. Lalu pada saat itu, Dewa Rule dan juga Dewa Sasin, mereka mendengarkan cerita tentang roh darah bumi dari Taisang Lojun. Kemudian Taisang Lojun pun memberitahu lokasi dari roh darah bumi ini. Setelah Dewa Rule dan juga Dewa Sasin mengetahui lokasi dari roh darah bumi ini, kemudian mereka pun mencari roh darah bumi ke gurun yang terletak di jalur monster, yaitu tepatnya di gurun bulan sabit musim semi. Dan pada saat itu, tubuh pertama dari roh darah bumi ini pun muncul untuk menemui Dewa Sasin dan juga Dewa Rulai. Taisang Lojun yang telah merencanakan sesuatu dengan kemunculan tubuh dari roh darah bumi ini, dia pun kemudian menyusul Dewa Rulai dan Dewa Sasin secara diam-diam lalu membunuh roh darah bumi. Dan pada saat itu, Taisang Lojun pun membunuh roh darah bumi dan mengambil relik iblisnya. Setelah Raja Kebajikan mengambil relik iblis dari roh darah bumi, dia pun menggabungkan dengan relik dewa miliknya. Hal itu digunakan oleh Taisang Lojun agar dirinya mendapatkan kekuatan baru yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Karena tujuan dari Taisang Lojun ini adalah untuk menjadi satu-satunya dewa penguasa di 3 alam dan 3.000 dunia. Karena sejatinya, sifat asli dari Taisang Lojun ini adalah orang yang serakah serta orang yang egois. Tapi dia selalu bersembunyi di bawah kata kebajikan, dan dia sangat jauh dari sifat kebajikan. Tubuh dari roh darah bumi yang telah dibunuh oleh Taisang Lojun, kemudian dia berpindah ke alam baka dan bertemu dengan Raja Jiso. Tujuan dari roh darah bumi yang bertemu Raja Jiso ini adalah untuk membicarakan rencana lama mereka berdua. Karena rencana mereka itu adalah sama-sama untuk menggulingkan 3.000 dunia dan mengatur ulang dunia ini. Walaupun tubuh dari roh darah bumi ini sudah mati dan berpindah ke alam baka, tapi sejatinya reinkarnasi itu tidak berlaku pada dirinya. Roh darah bumi ini bisa kembali bebas keluar masuk dari alam baka menuju dunia, karena dia adalah termasuk dewa yang mempunyai kekuatan yang spesial. Maka siklus hidup dan mati itu tidak berlaku pada roh darah bumi. Lalu tubuh kedua dari roh darah bumi ini datang menemui Dewa Sasin dan juga Dewa Rulai. Roh darah bumi yang muncul menemui Dewa Rulai dan Dewa Sasin ini, dia pun menceritakan kejadian pada masa lalunya. Roh darah bumi yang menemui Dewa Sasin dan Dewa Rulai ini, selain untuk menceritakan kejadian masa lalu, dia juga datang ke situ untuk menyembuhkan Dewa Sasin dari pengaruh relik iblis miliknya. Tapi penyembuhan itu digagalkan oleh datangnya para dewa yang diutus oleh Taisang Lojun. Relik iblis yang masih tersisa di dalam tubuh Dewa Sasin. Hal itu membuat Dewa Sasin kehilangan kesadaran. Lalu Dewa Sasin pun melakukan perang dengan Dewa Rulai. Dewa Rulai yang tidak ingin menyerang Dewa Sasin, dirinya pun kini menjadi kalah dan dia terjatuh dari reruntuhan kota kuno. Kemudian Dewa Rulai diselamatkan oleh monster yang tidak diketahui dari mana asalnya.
Setelah mengalahkan Dewa Rulai, Dewa Sasin pun ngotot ingin bertemu dengan Taisang Lojun karena dia ingin membuat perhitungan. Lalu Taisang Lojun pun memanfaatkan hal ini dan kemudian terjadilah serangkaian insiden di surga 33. Dan pada saat Taisang Lojun sendirian di surga 33, kemudian muncullah 3 tubuh roh darah bumi datang untuk menemui Taisang Lojun. Tujuan awal 3 tubuh roh darah bumi ini adalah untuk mengambil kembali relik iblis yang ada di dalam tubuh Taisang Lojun. Tapi pada saat itu Taisang Lojun malah menawarkan sebuah kerjasama, dan roh darah bumi pun ingin melakukan kerjasama pada Taisang Lojun apabila Taisang Lojun mau menyerahkan relik dewa miliknya. Taisang Lojun yang merasa bahwa kekuatannya saat ini sudah meningkat pesat akibat penggabungan 2 relik itu, dia pun kemudian menghajar 3 tubuh dari roh darah bumi ini. Ketika 3 tubuh dari roh darah bumi ini kalah melawan kekuatan dari Taisang Lojun, kemudian roh darah bumi pun memakan 2 tubuh lainnya. Dan akhirnya hal itu membuat tubuh dari roh darah bumi ini bermutasi menjadi tubuh yang lebih kuat. Kekuatan mutasi dari roh darah bumi yang sudah meningkat pesat, dirinya pun kini mendapatkan kekuatan yang jauh lebih kuat dari kekuatan Taisang Lojun. Kemudian roh darah bumi pun dia iseng dan membakar tungku kultivasi milik Raja Kebajikan. Hal itu membuat Raja Kebajikan menjadi syok dan dia pun menangis karena tungku kultivasinya telah dihancurkan oleh roh darah bumi. Roh darah bumi tidak hanya menghancurkan tungku kultivasi milik Raja Kebajikan, tapi dia sekarang juga menghancurkan surga 33, tempat dari Taisang Lojun biasanya nongkrong dan ngopi. Taisang Lojun yang melihat semua kehancuran ini, dirinya pun menjadi tidak berdaya menghadapi kekuatan dari roh darah bumi. Dan kini terlihatlah tungku kultivasi dan juga surga 33 menjadi hancur lebur akibat kelakuan dari roh darah bumi. Tak berhenti sampai di situ saja, kini roh darah bumi pun juga membuat bola penyangga surga 33 menjadi retak akibat cengkramannya. Roh darah bumi pun kini mengatakan pada Taisang Lojun, "Kamu kura-kura tua, sepanjang hidupmu telah menjadi seseorang yang hitam dan putih, dan aku datang ke sini adalah untuk membuat kekacauan dan perhitungan pada dirimu itu." Raja Kebajikan yang melihat tempatnya kini sudah hancur lebur dan porak-poranda, dirinya pun kini berkata, "Sialan roh darah bumi, kenapa dia menjadi begitu kuat? Mungkinkah dia telah menyerap kekuatan jantung bumi? Semua ini benar-benar di luar dari ekspektasiku." Kemudian roh darah bumi pun kini tiba-tiba muncul di belakang Taisang Lojun, lalu dirinya mengatakan, "Kamu benar sekali. Aku memang telah menyerap kekuatan dari jantung bumi. Dan yang harus kamu salahkan adalah si tua Tianyi itu. Karena dia ingin menggunakan kekuatan jantung bumi yang luar biasa untuk menekan diriku. Tapi sangat disayangkan, kekuatan dari jantung bumi malah membuatku menjadi lebih kuat." Kata-kata yang kini diucapkan oleh roh darah bumi membuat Raja Kebajikan menjadi terkejut dan tidak berani melawan roh darah bumi. Lalu Raja Kebajikan pun kini menunduk dan dia menyembah roh darah bumi. Dia pun juga minta ampun, dan dia tidak akan bertarung lagi dengan roh darah bumi. Roh darah bumi pun kini tertawa melihat kelakuan dari Raja Kebajikan ini. Awalnya dia sombong, tapi sekarang nyembah-nyembah minta ampun. Sambil nyembah-nyembah roh darah bumi, kini Raja Kebajikan mengatakan, "Roh darah bumi, kamulah satu-satunya orang yang pasti akan memaafkan penjahat seperti diriku ini." Kemudian roh darah bumi pun menjawabnya, "Bagus sekali. Kamu sungguh Raja Kebajikan yang tidak tahu malu. Tapi hal inilah yang selalu aku inginkan dari dirimu. Dan saat ini, aku berpikir bahwa kamu bukanlah Raja Kebajikan, tapi kamu adalah seekor anjing yang tidak berarti. Hei Raja Kebajikan, berikan aku satu alasan kenapa aku tidak harus membunuhmu." Raja Kebajikan pun kini langsung duduk dan dia pun kini mengeluarkan relik dari dalam dahinya. Relik iblis dan juga relik dewa yang telah digabungkan oleh Raja Kebajikan kini diberikan kepada roh darah bumi.
Relik itu diberikan sebagai pengganti nyawa dari dirinya dan agar roh darah bumi mengampuni Raja Kebajikan. Raja Kebajikan pun kini mengatakan, "Aku memberikan relik ini padamu sebagai ganti nyawa seekor anjing ini. Tolong terimalah dan ampuni diriku." Roh darah bumi pun kini mengambil relik itu dan kemudian dia kini membelahnya menjadi dua. Lalu roh darah bumi pun berkata pada Taesang Lojun untuk melakukan sesuatu. Taesang Lojun pun kini langsung bertanya, "Aku harus melakukan apa?" Kemudian roh darah bumi pun kini mengatakan, "Sekarang relik iblis ini adalah milikku dan aku ingin kamu memiliki kembali relik dewa milikmu." Perkataan dari roh darah bumi ini membuat Taesang Lojun kini menjadi terkejut. Dan kini roh darah bumi pun mengembalikan relik dewa milik Taesang Lojun ke dalam dahi Taesang Lojun. Sambil mengembalikan relik itu ke dalam dahi Taesang Lojun, roh darah bumi kini mengatakan, "Aku hanya mengambil kembali peninggalan iblisku dan peninggalan dewa itu adalah milikmu sendiri. Aku benar-benar tidak tertarik untuk memilikinya. Makanya aku mengembalikan pada dirimu. Selain itu, karena kamu telah begitu tulus menyerahkan relik itu kepadaku, aku akan mengampuni dirimu dan memberikan kesempatan kamu untuk hidup." Taesang Lojun kini merasa tidak percaya bahwa roh darah bumi ini benar-benar baik. Lalu Taesang Lojun pun kini mengatakan, "Kamu benar-benar melakukan ini? Tidakkah kamu takut untuk melepaskan harimau kembali ke gunung?" Kemudian roh darah bumi kini mengatakan, "Harimau? Di mana harimaunya? Aku hanya melihatmu sebagai seorang anjing yang tertidur." Mendengar perkataan dari roh darah bumi itu, kini Raja Kebajikan menjadi menangis. Dan kini roh darah bumi berkata pada Taesang Lojun, dia tidak menyesal melepaskan Taesang Lojun karena darah bumi menganggap Taesang Lojun ini bukanlah sesuatu ancaman yang besar bagi dirinya. Dan kini roh darah bumi pun menelan kembali relik iblis yang telah ia minta dari Taesang Lojun. Sambil menelan relik iblis itu, roh darah bumi kini berkata, "Saudaraku yang baik, datanglah dan bergabung dengan diriku kembali." Setelah menelan relik iblis itu, kini roh darah bumi mengatakan, "Masih ada saudaraku yang kini tinggal di dunia bawah. Aku harus menariknya kembali." Setelah mengatakan seperti itu, kini roh darah bumi mengeluarkan sebuah cahaya dari mulutnya. Dan cahaya itu membuat awan di surga 33 menjadi berwarna merah. Kemudian awan itu pun bergulung-gulung yang tampak seperti badai. Kita langsung berpindah ke alam baka. Di sana, roh darah bumi dan juga Raja Jisoo telah keluar dari tempat Raja Sitigarba. Kemudian roh darah bumi kini berkata pada Raja Jisoo, "Raja Jisoo, Anda dan dia adalah seorang yang kembar dari tubuh yang sama. Bahkan Anda tidak dapat mengendalikannya. Siapa yang ada di 3000 dunia bisa melakukan hal itu?" Kemudian Raja Jisoo pun kini menjawabnya, "Keberhasilan Raja Kera untuk kembali hidup ke dunia itu adalah masalah yang sepele. Monyet kecil itu masih tidak memiliki kemampuan untuk mengganggu rencana besar kita. Neraka tidak kosong, dan aku bersumpah untuk tidak menjadi Buddha. Aku akan membunuh para dewa, dan aku akan pergi ke surga dan melalui masa-masa sulit ini. Suatu hari nanti, aku akan pergi dari alam baka ini. Kemudian aku akan menuju dunia yang terbalik." Kemudian roh darah bumi berkata pada Raja Jisoo, "Pembagian yin dan yang adalah sumber penciptaan langit dan bumi, dan itu tidak akan pernah bisa dibalik. Dirimu telah terperangkap di dunia bawah begitu lama, dan aku sangat mengerti depresi yang kamu rasakan. Sama seperti dirimu, tubuhku juga dihancurkan menjadi 5 bagian, dan pada saat itu, aku juga benar-benar putus asa, dan aku merasakan depresi." Raja Jisoo pun kini menjawabnya, "Tapi kamu sekarang berdiri di hadapanku. Hal itu membuktikan bahwa tidak ada yang mutlak di dunia ini. Semua dewa itu hanyalah sebuah lelucon yang tidak masuk akal." Roh darah bumi pun kini menjawabnya, "Karena itu, selama dirimu percaya diri, maka peluang itu suatu saat nanti pasti akan datang." Dan kini tiba-tiba langit di alam baka mengeluarkan petir yang langsung menyambar tubuh dari roh darah bumi. Raja Jisoo yang melihat roh darah bumi ini, dirinya pun langsung mengatakan,
ketika aku dan dirimu berkumpul nanti, Buddha dan iblis akan selalu menempatkanmu di hatiku. Ini hanyalah tentang waktu. Sambaran petir dari langit alam baka. Hal ini membuat tubuh dari roh darah bumi menjadi hancur lebur. Karena sejatinya, roh darah bumi yang berada di alam baka ini, dia dipanggil untuk kembali menuju ke dunia oleh roh darah bumi yang ada di dunia. Sebelum berpisah dengan Raja Jiso, kini roh darah bumi pun mengatakan, "Saudaraku, kita akan bertemu lagi." Kemudian Raja Jiso sambil melirik roh darah bumi, dia mengatakan, "Baiklah, sampai jumpa kembali." Dan tiba-tiba saja, tubuh dari roh darah bumi ini sudah berada di dunia. Dan dia kini diserap oleh roh darah bumi yang bertubuh merah. Dan kini terlihatlah roh darah bumi telah menyerap kembali dan memasukkan roh darah bumi yang ada di alam baka ke dalam tubuhnya. Roh darah bumi pun kini langsung tersenyum dan berkata, "Saudara-saudaraku, kalian telah berkumpul. Ini sangat meriah." Melihat roh darah bumi yang mendapatkan kekuatan baru, kini Raja Kebajikan semakin takut pada dirinya. Dan tiba-tiba saja, Dewa Sasin dan juga Dewa Arulai kini muncul di hadapan roh darah bumi. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah roh darah bumi dan juga Dewa Sasin serta Dewa Arulai mereka akan bertarung? Tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.